Selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali dalam program Malam Bareng Peter di malam Sabtu ini. Kita berjumpa kembali dalam program kesayangan kita yang hampir setiap minggu dilaksanakan. Sebuah talk show untuk berdiskusi mengenai topik-topik yang menarik yang mungkin sering sekali pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang mungkin sering sekali teman-teman tanyakan di seputar topik-topik di dunia teknologi. Dan seperti biasa malam hari ini saya selalu menghadirkan pemateri-pemateri yang keren-keren. Dan ya beruntunglah karena malam hari ini ada satu topik yang akan kita bahas mengenai berkarir di dunia teknologi yang malam hari ini akan diisi oleh Bang Tigor Manurung. Beliau teman saya udah lama sekali kami kenal dan saya kenal banget beliau dan ya passion beliau untuk selalu berbagi di PHP Indonesia sangat-sangat amazing. So saya salut banget untuk teman-teman yang memang terus mendukung program-program yang dilaksanakan di program PHP Indonesia. So malam hari ini kita akan sama beliau. Mana nih gambarnya belum tak kelihatan nih Om Tigornya. Iya, ini dia. Oh, saya belum setting ke host. Suaranya belum bisa, Bang. Yo, halo, halo. Oi. Gimana kabar, Bang? Yo, baik, komputer. Gimana kabarnya, komputer? Oh, baik. Mantap, mantap. Ada di mana sekarang? Masih di kantor. Masih di kantor. Kantor di Jakarta dong ya? Yoi. Daerah SCBD di mana ya? Sekarang baru di Menara Mandiri. Menara Mandiri. Menara Mm-mm. Mandiri, Menara Mandiri. Di mana ya Menara Mandiri? Di dekat BEJ. Oh, SCBD ya. Ah, iya. Oh mantap. Oh, di mana ya? Baru ganti nama atau apa ya? Kayaknya baru dengar tuh Wisma Mandiri. Pindo dulu kan. Udah lama Dulu uh, kurang dulu gaul Pindo, kayaknya sekarang saya Menara sih. Mandiri. Kurang gaul. Jarang-jarang main di daerah pusat jadi ya gitu deh. Siap lah kalau gitu. Wow, wonderful. So, malam hari ini kita akan bahas topik karir di dunia perbankan dan ini topik yang menarik banget. Mungkin teman-teman juga sudah pada menunggu. Tapi sebelum kita masuk ke tanya jawab, mungkin Bang Tigor boleh dong kenalan dulu sama pemirsa kita untuk ya mereka ingin tahu nama, latar belakang, kerja di mana, terus pengalaman, ya mungkin bisa cerita sedikit untuk kita. Silakan Bang. Ya, oke, thank you, komputer. Jadi malam hari ini, ya puji Tuhan ya, saya bisa dikasih kesempatan untuk sharing di PHP Indonesia ini ya. Oke, sebelum itu perkenalkan, saya Tigor Manurung, IT dari Bank Mandiri. Ya, apa namanya? Kurang lebih pengalaman di perbankan tuh sekitar 10 sampai 12 tahun ya. Oke, seperti itu, Om Peter. Wow, 10 sampai 12 tahun. Udah lama juga banget ya. Berarti ngikutin banget perkembangan perbankan mungkin dari zaman-zaman masih semi manual ya. Kira-kira begitu kali istilahnya ya. Ya, Boleh cerita nggak sebelum kita masuk ke tanya jawab, mungkin Bang Tigor boleh cerita nggak gimana sih kondisi perbankan 10-12 tahun yang lalu versus hari gini gitu? Apa yang hmm, paling signifikan bedanya gitu yang terasa gitu? oke, untuk yang terasa ya. Oke, saya cerita sebentar ya. Jadi pengalaman saya di perbankan itu dari awal masuk bank itu saya kebetulan pegang di bagian depan ya, di bagian retail, yaitu ATM dan pos, lalu pegang kredit card sebentar, termasuk EDC juga, proses dalam EDC juga. Nah, itu saya pegang itu, lalu saya beralih ke data warehouse, jadi dari depan menuju ke bagian datanya. Data warehouse, masuk ke big data dan segala macam. Habis itu sekarang saya masuk ke wholesale. Wholesale itu kalau sebelumnya saya pegang retail, berhubungan dengan nasabah kecil, sekarang saya pegang wholesale di mana saya berhubungan dengan corporate. Jadi nasabah-nasabah corporate. Nah, seperti itu. Dan kalau ditanya perubahan apa sih yang besar ketika dari awal-awal saya masuk sampai sekarang, itu mungkin perubahannya itu nggak langsung signifikan ya, karena memang di perbankan sendiri sudah menuju ke arah digitalisasi sebenarnya, sudah mulai terpikirkan untuk mengarah ke situ. Tapi sejak pandemi dipercepat ya sebenarnya. Sejak pandemi Hmm, kita dituntut untuk lebih cepat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan itu. Sebenarnya kalau misalkan dibilang persaingan besar dengan startup yang sekarang, dengan fintech-fintech, oke kita bersaing, kita memang harus melesat gitu kan. Apalagi
bank-bank besar ya, bank-bank besar kan tidak mudah untuk melakukan perubahan. Perubahan banyak seperti contohnya banyak aturan yang harus apa namanya, taati gitu kan, jadi kita berubah tanpa mengubah peraturan itu, tanpa melanggar peraturan itu, seperti itu. I see. Oke, Mhm. iya, kayaknya Bang Tigor kan ini pakai gambar dan videonya beda itu nih. Jadi Ya, yang keluar di audiens itu yang video satunya lagi, tapi nggak apa-apa sih. iya kayaknya tadi Nggak apa-apa, kelihatan nggak apa-apa, itu, nggak apa-apa. Itu biar saya akalin mhm, aja. Soalnya kalau saya pin, kayaknya tunggu coba saya pin berarti itunya remove. yang pin Kalau mungkin yang saya ini ya, gambarnya, ya yang nggak apa-apa satunya sih. ya, Cuman mhm. ya nggak, ya jadi mereka jadi ngelihat yang kalau di versi Zoom itu bisa keluar dua gambar, tapi di versi yang di kayaknya yang versi di Zoom di apa di Mau saya pakai FB headset yang yang kabel aja? stream, nggak apa-apa ini aja. Mhm. It's okay. Oke, ya nggak apa-apa. Tapi mungkin pertanyaan yang lebih lanjut mungkin dari sisi kalau yang mungkin bisa dirasakan dari perspektif kita nih konsumen bank gitu ya. Yang paling Mhm. berasa itu mungkin apa kali ya? Misalnya mungkin layanan-layanan yang semacam Oh, dompet digital kali gitu ya, yang mungkin belum ada zaman dahulu gitu. Gimana tuh dari sisi ya, teknologi perbankan? oke, mungkin saya bicaranya bukan hanya perbankan ya, mungkin semua aspek, semua industri mungkin akan mengadop ini ya sebenarnya. Kalau dulu kan kita kan sering mengkotak-kotakan ya antara industri A dengan industri B gitu kan ya. Nah sekarang ini dengan adanya digitalisasi, saya sebutnya kalau teknikalnya itu udah berkembang API ya. Dengan adanya Hmm, API itu cenderung kita tuh lebih lebih mudah untuk berkolaborasi. Jadi udah bukan saingan antar industri tapi lebih collaborate ya. Bahkan misalkan kayak misalkan kita mau kalau di Livin sekarang mau top up OVO, mau top up Dana itu kan dengan mudah. Kalau di zaman dulu mana mana ada yang seperti itu kan. Akan betul susah betul. untuk seperti itu. Itu sih mungkin yang akan sangat terasa ya di ini yang di nasabah ya. Iya betul. Ya, saya sih merasa bahwa mungkin bank ya kita bisa jadi nasabah di bank mana aja sekarang istilahnya kalau mau tinggal kamu lebih happy dengan layanan yang customer supportnya yang kayak gimana nih soalnya rata-rata bank servisnya rata-rata udah integrate, udah bisa ini, bisa itu, udah Ya mirip-mirip betul. paling dia tinggal gimana mereka punya servis ke nasabah mereka masing-masing ya. Ya ya. Ya, cukup bangga lah kita dengan perkembangan perbankan di Indonesia karena saya juga suka lihat salah satu teman yang di Malaysia gitu dia sampai iri dengan perbankan di Indonesia yang wih Indonesia udah perbankannya gampang banget gitu ya bisa transaksi sana transaksi sini gitu termasuk orang luar negeri juga yang merasa wih enak banget ya di Indonesia ya bayar ini bayar itu pakai gini doang nggak ada cash-cashannya gitu katanya gitu jadi memang perbankan di Indonesia sudah maju banget teknologinya. Oke, so kita akan masuk langsung ke tanya jawab yang akan menjadi bahasan kita malam hari ini, Bang. Jadi kita akan sedikit bahas mengenai masalah karir dan kita juga mungkin akan bahas sedikit mengenai skill-skill yang diperbankan. Dan untuk teman-teman yang sudah gabung di FB Live, selamat bergabung. Kalau teman-teman ingin merekomendasikan link ini silakan di-share aja dan jangan lupa untuk bertanya juga di kolom komentar yang sudah disiapkan. Teman-teman yang ketinggalan dengan ini program ini bisa nanti nonton di YouTube di channel Tekno Bareng Peter biar teman-teman juga bisa nonton lagi bahasan-bahasan atau jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan malam hari ini. Dan seperti biasa, program MBP terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan Niaga Star selaku sponsor. Baik, Bang Tigor, kita akan masuk nih mengenai karir di dunia perbankan. Tapi sebelum kita bahas lebih banyak mengenai karir, ini ada pertanyaan yang mungkin lebih relatifnya dengan HR sih. Bagaimana sih membuat CV yang menarik? Ya, mungkin yang bisa menarik, bisa masuk ke perbankan juga industri-industri lain. Mungkin Bang Tigor punya tips dan trik untuk pertanyaan ini. Silakan. Ya, oke, thank you Om Peter. Jadi ini saya minta Om Peter buat sesi ini sebenarnya ini apa namanya, saya itu dari awal sebenarnya sebelum pandemi ya, saya sangat sering diminta maupun saya butuh apa namanya, tim dan saya melakukan hiring sendiri ya. Saya sebagai user ya, user mungkin ya, saya melakukan hiring sendiri dan ini merupakan sesi di mana saya tuh ceritanya curhat ya.
curhat ya. Saya juga kadang merasa melihat teman-teman belum terlalu proper ya dalam mempersiapkan untuk menuju ke dunia kerja ini sebenarnya khususnya untuk para fresh graduate sebenarnya. Oke, jadi pertama itu bagaimana membuat CV yang menarik ya. Sebenarnya CV yang menarik itu simpel ya, nggak harus berwarna-warni sebenarnya ya, Peter ya. Kalau kita udah lama berkecimpung di industri itu sebenarnya yang paling penting itu adalah informatif sebenarnya, informatif. Jadi saya banyak menjumpai CV itu sekedar download misalnya dari LinkedIn atau dari apa, itu sebenarnya ya itu bisa diterima sih, tapi tidak menarik untuk dibaca sebenarnya. Nah, beberapa kriteria sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah desain yang kreatif tapi seperlunya. Nah, poin ini sebenarnya kalau kita nggak jago desain, kita bisa nyari template di internet kok sebenarnya. Jadi kita nggak, kalau lihat CV itu nggak, saya sebagai interviewer itu nggak melihat, oh ini desainnya sendiri, oh ini desainnya ini, itu sih saya bodo amat ya, karena kita kan memang nggak rekrut desainer ya, kita kan rekrutnya kan di bagian IT, jadi desainnya pilihlah template desain CV yang menarik, yang kreatif, tapi seperlunya ya, nggak usah yang gambar mawarnya atau apanya, itu nggak perlu. Nah, yang kedua adalah identitas itu seperlunya saja. Jadi identitas yang ditampilkan adalah yang penting-penting, misalkan nama lengkap, apa namanya, handphone, nomor telepon, maksudnya email, terus sosial media, dan apa namanya, jangan sampai ada hobi, golongan darah, terus apa gitu yang nggak terlalu status pacaran apa enggak gitu, jangan gitu ya. Nah, yang nggak terlalu penting tuh jangan ditampilin. Jadi itu kita bosan bacanya. Nah, terus yang kedua tuh ini yang paling penting ya sebenarnya, termasuk yang penting, yaitu adalah deskripsikan diri. Jadi dari CV itu kita tahu, oh ini orang ini adalah pintar di sini, di sini, di sini. Jadi kita bisa mendeskripsikan diri kita sendiri. Misalkan untuk yang fresh graduate, saya adalah lulusan kampus A dengan program studinya apa, lalu saya dapat bekerja sama dengan baik, saya memiliki inovasi yang dapat menguntungkan bagi perusahaan atau dan sebagainya lah, dan seterusnya lah ya. Itu sebenarnya itu kita baca dari situ tuh sebenarnya kita baca karena kita pengen lihat summary dulu, baru kita lihat detailnya. Jadi dengan membaca itu kan, oh orang ini seperti ini, oh dia akan menjual seperti ini. Nah, kita baru baca detailnya. Lalu deskripsi itu biar secara ringkas. Jangan tonjolin misalkan, oh saya sekarang punya pacar, saya sekarang bucin. Nah, itu nggak perlu kan, informasi seperti itu nggak perlu. Jadi tentukan, dan yang berikutnya tentukan poin yang ingin ditonjolkan. Misalkan saya memiliki kemampuan untuk menganalisa yang jago atau gimana. Nah, itu sangat penting. Nah, dan yang berikutnya adalah identifikasi diri secara profesional ya. Jadi dengan bahasa yang baku ya, jangan bahasa kayak sekarang bahasa Jaksel itu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Yang itu jadi yang konsisten, bahasa Indonesia seperti itu, cara profesional lah. Terus jelaskan tujuan karir. Nah, itu mungkin kita bisa menjelaskan tujuan karir. Kita pengen apa itu di deskripsi diri, kita pengen apa sih, kita bercita-cita untuk menjadi apa sih ya, seperti itu. Dan terakhir, kalau misalnya semua udah seperti itu, periksa penulisan, minimalisir typo. Nah, itu saya kalau typo dikit-dikit gak apa-apa, tapi saya memiliki teman yang itu sering typo. Nah, itu kayaknya kita melihat itu kan nggak enak, tulisan typo gitu kan. Apalagi CV itu kan bukan seperti chat yang kita interaksi langsung gitu kan ya. CV itu kan adalah untuk apa namanya, suatu perusahaan dan kita sudah persiapkan. Jadi minimalisir adanya typo-typo seperti itu. Nah, lalu berikutnya ketika deskripsi diri udah, cantumkan kontak yang profesional dan dapat dihubungi ya. Jadi sayangkan kalau kita udah ngasih CV, udah bagus CV kita, ternyata kontak kita nggak kita update. Nah, itu kan kita akan langsung otomatis kehilangan kesempatan ya. Nah, berikutnya nggak kalah penting adalah kayak cantumkan pengalaman kerja yang jelas, pengalaman kerja role-nya seperti apa, terus apa aja yang pernah dibuat. Nah, itu cantumkan itu, karena biasanya saya juga itu membaca sekali dengan pengalaman kerjanya seperti apa, apakah ada yang relate dengan yang saya butuhkan apa enggak sih, atau mungkin nggak ada yang relate, tapi ada yang relate dengan tim sebelah. Nah, itu biasanya saya oper-operan. Oh, ini ada CV yang bagus loh, ini loh. Kamu bisa panggil ini kalau di tim kurang oke, tapi kalau di kamu mungkin oke. Nah, seperti itu. Lalu cantumkan skill dan kemampuan yang dimiliki, misalnya kita bisa React Native, React JS, bisa PHP atau apa gitu.
jadi cantumkan skill-skill-nya. Nah, apa namanya, lalu berikutnya adalah kalau misalkan kita pernah pelatihan, bootcamp atau apa, itu tampilkan. Misalkan kita bisa melampirkan sertifikat, terus bisa dilampirkan saja. Lalu yang terakhir dalam mengirimkan CV ke email, subjeknya itu tolong yang jelas, lalu bodinya itu berisi pengantar ya, jadi kayak kayak isi surat lamarannya itu dikasih di bodinya. Lalu yang terakhir yang sebenarnya ini kecil tapi penting adalah nama di CV itu namanya jangan cuma CV atau resume gitu. Kalau bisa CV, terus underscore ada namanya, nama kita maksudnya. Nah itu berguna ketika ketika kayak misalkan contoh di kantor saya itu kan yang melakukan, apa namanya, pendataan itu kan admin ya, admin tuh biasanya tuh enak kalau misalkan download download CV-nya itu udah ada namanya tuh. Nah itu enak, jadi mereka kalau misalkan nyari nyari, oh saya kan bilang karena bilang, "Oh ini kandidat ini diproses ya, ini terima ya." Dia enak tuh nyarinya tuh. Nah, seperti itu sih. Dan juga untuk di email kan lebih lebih rapi ya, lebih lebih profesional gitu. Nah, kira-kira begitu sih komputer untuk persiapan CV-nya. Oh, oke. Masih terkait CV juga nih. Kalau misalnya dari pengalaman Bang Tigor itu, kalau untuk jabatan-jabatan yang common di perbankan itu seperti apa dan biasanya requirement seperti apa yang diharapkan dari posisi yang dibuka itu? Oke, kalau untuk jabatan untuk lowongan ya, lowongan sendiri sebenarnya sangat-sangat banyak ya. Kalau misalkan yang saya butuhkan, saya sering butuhkan itu biasanya untuk developer-developer. Lalu saya dari kemarin itu saya cari developer Java, developer React.js, lalu saya juga cari apa namanya itu technical support untuk yang integrator, bisnis analis, lalu data engineer. Ini saya baru nyari juga data engineer. Dan untuk developer juga saya masih masih banyak butuhin juga seperti itu yang Twitter. Berarti boleh dibilang di perbankan itu almost posisi-posisi yang juga available di market, boleh dibilang di marketplace gitu atau di e-commerce gitu juga memang dibutuhkan di perbankan ya posisi-posisi itu? Ya, sangat sangat dibutuhkan sebenarnya komputer. Sangat dibutuhkan bahkan ketika apalagi ini ya, misalkan kita punya suatu portofolio itu tunjukkan saja portofolionya itu. Nah itu sebenarnya sangat nilai sangat plus ya untuk apa namanya kandidat tersebut ya. Karena biasanya kita melihat CV dengan portofolio ini, oh ini bagus nih portofolionya. Nah, yang itu kita pertimbangkan kayak macam GitHub-nya misalkan gitu. Itu sangat dipertimbangkan juga. Nah, memang memang posisi-posisi yang common misalnya kayak developer React, developer apa-apa tanpa pengalaman finansial apa namanya finansial industri pun kita akan coba gitu loh. Jadi untuk ya memang pengalaman perbankan itu sangat lebih diutamakan, tapi tidak menutup kemungkinan yang belum di perbankan pun kita akan coba gitu loh, Peter. Apakah bagaimana dengan mereka yang levelnya mungkin ya pengalaman mungkin baru 3-4 tahun gitu ya boleh dibilang masih mid lah itu tetap masih masuk nggak di kebutuhannya di perbankan? Oh, oke. Jadi di project saya sekarang ini, saya lebih banyak itu malah level entry sampai mid. Jadi Hmm. justru yang level senior itu saya batasin ya, beberapa orang aja. Yang banyak itu yang saya sebutnya itu eksekutor ya maksudnya. Yang dia benar-benar day to day-nya mengerjakan task, kayaknya itu malah sangat kebanyakan itu dari entry ke mid level, seperti itu Peter. Oke. Dari sisi salary kompetitif nggak kira-kira? Oke, untuk salary sebenarnya kita sih open ya, open berapapun yang apa namanya, ibaratnya yang di-offer ke kita akan melihat dari segi kemampuannya, Peter. Kita sebenarnya Hmm. kalau saya sih nggak melihat adanya apa namanya standar berapa itu nggak melihat itu. Yang penting ayo tunjukkan sesuatu yang bisa kita pertimbangkan seperti itu. I see, I see. Oke. Nah, Mas, sekarang kita lanjut ke topik yang berikut. Katakanlah seseorang itu mungkin sudah bagus CV-nya, lolos CV-nya, perfect lah gitu dan menarik perhatian lah kira-kira dari, wah ini bagus nih untuk ditindaklanjuti kan biasa itu akan masuk dalam tahap persiapan atau interview. Nah, itu bicara mengenai interview nih, kira-kira apa yang bisa Abang Tigor share soal ini? Ya, oke.
kalau sebelumnya itu kita mempersiapkan CV, lalu berikutnya adalah persiapan dan etika ya mungkin ya saat interview sebenarnya. Nah ini sebenarnya yang sering saya highlight dan sering saya, apa namanya, banyak orang itu gagalnya justru di saat interview ini ya. Terutama bagi yang, ini saya tidak memandang itu dia grogi atau gimana, dia belum pede atau gimana. Saya sih selalu, apa namanya, selalu mengesampingkan itu ya, mengesampingkan itu. Saya melihat terutama di sebagian attitude sebenarnya, sebagian itu. Nah, sebenarnya gini ibaratnya, kita mau masuk rumah orang tuh kita ya harus ketok pintu dulu, kita harus ngomong baik-baik dulu gitu kan, kita baik-baik, baru kita dijamu dengan baik gitu kan ya. Nah, Hmm. begitu juga dengan saat interview. Nah, terus sebenarnya sebelum kita interview tuh kita ada baiknya mempelajari profil perusahaan yang sedang dilamar sebenarnya. Jadi misalkan saya itu mau ke perusahaan apa, misalnya Bank Mandiri. Oh, Bank Mandiri itu bergerak di bidang apa sih? Jangan sampai apa namanya kita nggak tahu, oh Bank Mandiri itu ternyata produksi obat apa. Nah itu kan salah ya sebenarnya ya. Gitu ya. Hmm. Ya kalau saya sebagai kandidat itu juga saya biasanya belajar. Oh ini perusahaan ini bergerak di bidang ini. Walaupun CV kadang kan CV kan kita nggak tahu nyampe mana ya, tiba-tiba dipanggil aja. Itu biasanya saya juga yang saya highlight tuh ini panggilan dari perusahaan apa. Nah, terus ketika dia menyebutin nama perusahaannya, saya lakukan browsing, saya searching di Google, dia bergerak di bidang apa, dari kapan, nah seberapa apa namanya besar perusahaannya. Ini saya browsing seperti itu. Jadi saya bisa merasa pede apakah kemampuan saya apa namanya eligible untuk melanjutkan atau gimana atau mungkin saya harus persiapan apa sih yang harus saya bawa saat interview seperti itu. Lalu ketika kita udah mempelajari profil, lalu ketika interview tolong berpenampilan menarik ya. Ini saya nggak melihat itu apakah interviewnya ini onsite atau remote ya by Teams mungkin by apa Zoom atau by apa gitu ya. Itu tetap kita penampilan menarik, jangan sampai kita interview kok kita pakai pakaian yang apa namanya bolong-bolong gitu kan kan pakai pakaian ya apa namanya tanpa lengan gitu kan itu kan nggak enak dilihat ya. Saya aja kadang melihatnya tuh aduh nggak enak gitu loh. Nah dari samping itu pula tolong dari mengamati profil perusahaan itu biasanya kita akan melihat oh saya itu harus berpenampilan seperti apa sih seperti misalnya startup ya yang mungkin lebih fleksibel ya mungkin ya bisa pakai polo atau bisa pakai apa gitu kan ketika kita di perbankan ya tolong agak lebih rapi dikit gitu. Seperti itu sebenarnya nggak perlu pakai jas juga sebenarnya yang penting enak dilihat lah karena kan kita kan bertatap muka ya walaupun cara remote kita bertatap muka tolong tolong rapi gitu. Lalu berikutnya yang nggak kalah penting adalah datang tepat waktu. Nah ini kadang saya sedih kalau misalkan saya tuh masuk ke remote ya remote interview itu saya datang datang lebih duluan. Nah itu kan aduh apalagi saya nunggu itu kan walaupun nanti misalkan telat 10 menit walaupun nanti orangnya datang itu saya udah malas duluan gitu loh. Udah malas duluan itu kan sebenarnya attitude-nya sebenarnya. Nah lalu berikutnya adalah kalau misalnya onsite itu bawa berkas lamarannya, jangan dengan tangan kosong, minimal bawa berkas lamaran, bawa pulpen, bawa apa, jangan sampai kalau prinsip saya tuh akan meminimalisir untuk minjem pulpen, minjem apa gitu, saya akan meminimalisir itu karena itu kan first impression ya, di mana seberapa siap sih kita untuk interview itu gitu. Nah, lalu ketika itu selanjutnya adalah bersikap ramah dan sopan ya, jangan ngegas gitu kan, jangan ngegas, terus jaga sikap. Jadi ya kita interview itu kan ibaratnya awalnya kan memang dari interviewer nanya-nanya gitu kan. Jadi jangan kita balik tanya, itu nanti ada sesi sendiri. Sesi terakhir itu biasanya kan kita apa namanya, dikasih kesempatan untuk bertanya. Bertanya sekali-kali boleh, tapi jangan apa namanya tuh, jangan dominan. Karena kan kita kan mau interview, bukan kita yang diinterview gitu kan ya. Bukan kita yang diinterview. Jadi tolong dibedain itu. Jadi boleh dua arah, tapi tolong lihat porsinya. Nah, seperti itu. Lalu jangan segan-segan untuk memperlihatkan kelebihan skill kita. Jadi interviewer biasanya ngasih pertanyaan kalau misalnya skill Javamu dari 1 sampai 10 nilai berapa? Kalau kita yakin nilai 8, ya 8 aja. Kita yakin 9, ya 9. Nggak ada istilah rendah hati itu nggak ada di interview. Jadi kita yakin 8, kita ngomong 8, 9 kita ngomong 9, bahkan 10 kita ngomong 10, nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Jangan sampai
Karena kita akan langsung percaya, oh 5, oh ya ada 5, gitu. Kita akan mengukur seperti itu. Nah jadi pede aja untuk ngomong seperti itu. Lalu terkait dengan sopan tadi, mungkin kita perlu mengatur nada bicara ya. Ya mungkin Indonesia kan banyak ras dan suku dengan nada bicara yang berbeda-beda ya. Dari timur juga kalau misalnya orang Jawa dengar itu agak ngegas gitu. Itu sebenarnya bukan itu yang di ini, tapi kadang nada bicara itu agak ketus atau gimana, atau misalkan jawabnya itu nggak enak kita dengar. Nah itu jadi suatu poin yang harus dibenerin itu ya. Kadang mungkin latihannya bisa dengan ngerekam omongan diri sendiri lah, ngerekam terus didengerin seperti apa sih, enak nggak sih kita didengar, enak suara kita itu seperti itu. Lalu ya terakhir mungkin terkait dengan yang tadi ya, percaya diri. Jadi jangan sampai kita malu-malu seperti apa gitu. Jadi apalagi di posisi tertentu, misalkan bisnis analis. Nah itu saya meng-highlight kepercayaan diri seorang bisnis analis. Karena gini, bisnis analis itu kan harus berhadapan dengan user secara langsung. Kalau misalkan bisnis analis itu malu-malu, terus dia introvert, nah seperti apa requirement yang akan dibangun oleh bisnis analis itu sendiri gitu. Berarti orang itu tidak akan nggak akan aktif untuk mengkritisi dari requirement yang diberikan oleh user. Jadi untuk posisi-posisi tertentu kepercayaan diri itu sangat-sangat dipertimbangkan. Nah, seperti itu Om Peter. Oke, wow. Berarti itu tips-tips yang bagus juga. Nah, bagaimana dengan tes-tes? Apakah juga dilakukan tes? Mungkin tes teknikal atau tes HR gitu? Oh, oke. Untuk tes itu mungkin beberapa tim ada tesnya, beberapa enggak ya. Kalau saya biasanya ada tesnya. Tesnya simpel sih, cuma tes pemrograman dasar biasa sih. Nah itu juga biasanya udah dicantumin di email ya, suruh bawa laptop atau apa gitu. Nah, itu tolong dipelajari, mungkin tolong belajar ya. Nah ini yang saya ketinggalan seperti ini. Misalkan kita interview remote ya. Interview remote kan perlu koneksi internet. Nah, untuk preparasinya itu tolong pastiin koneksinya itu stabil. Nah, ini yang sebenarnya ini penting banget ya, karena gini loh, saya sering banget interview itu orang itu suaranya nggak jelas, mic-nya tiba-tiba nggak kedengeran. Nah, bayangin aja kita kan sebenarnya sebagai kandidat nggak ngerti ya, kayak saya, kerjaan saya kan nggak hanya interview sebenarnya. Saya seharian bekerja, terus after office saya interview, itu kan sebenarnya saya kondisinya udah capek, udah lemes gitu. Itu saya luangkan waktu untuk interview. Nah, ketika dengar suara yang nggak jelas, terus putus-putus, terus nge-freeze videonya itu kan sebenarnya agak nggak enak ya. Kita agak nggak nyaman, terus malas lanjutin lah seperti itu gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Nico Berlinson Sitomorang. Izin bertanya Bang Tigor, kalau fresh grade S2, jurusannya non-IT tapi sedang ikut kursus atau pelatihan online tentang IT dan sudah punya beberapa sertifikat pemrograman dasar. Apakah bisa melamar kerja di bidang tersebut atau harus punya portofolio project dulu? Standar dikatakan boleh mendaftar sebagai junior engineer itu apa? Kalau engineer software developer junior ya, itu biasanya kan berdasarkan tes sebenarnya. Kalau dia lolos tes, ya sudah. Saya nggak pernah melihat itu jurusan apa sih sebenarnya. Bahkan teman-teman di sini juga ada yang banyak yang lulusan di luar IT juga sih. Itu nggak masalah. Yang penting tes teknikalnya kali tadi, algoritma, bikin coding, dan ada kan tes itu? Ya, betul. Oh. Dites langsung atau bisa dikerjakan dulu di rumah? Ada Atau yang dites langsung? langsung, ada yang saya kasih waktu gitu. I see. Oh iyalah, bolehlah tuh Bang Niko ya yang sudah nanya tadi. Masih bisa ternyata. Oke. Apa tuh? Udah di belakang ya? Kayaknya di kantor masih rame nih. Oke. Ya, nah sekarang kita akan lebih deep dive lagi mengenai skill-skill yang wajib di perbankan. Nah, ini kayaknya menarik nih Bang. Kira-kira apa sih skill yang wajib ketika kita mau bergabung di IT perbankan? Oke, thank you. Ini mungkin yang nggak kalah penting ya, skill teknis itu sebenarnya standar ya. Ya sekarang kalau di perbankan itu ya banyak ya Java, React.js untuk UI-nya, lalu
Kalau kita ngomong arsitektur, microservice atau monolitik, nah itu seperti itu kan banyak teknologi yang harus bisa kita gali ya. Misalkan kayak apa namanya MQ, nah seperti misalkan kayak bagaimana sih kita bikin microservice itu, nah seperti itu. Lalu sebenarnya hampir semua skill pemrograman itu kita pakai sih. Kalau dibilang di kantor ini sekarang ini ada sekitar 200 tech stack ya mungkin ya, 200 lebih tech stack yang kita gunakan. Tapi kalau di bank itu nggak sembarang menggunakan teknologi ya sebenarnya. Kita tidak mau menggunakan, ibaratnya kita tidak mau menjadi orang pertama yang menggunakan suatu teknologi terbaru gitu ya. Jadi kita perlu improvement, kita perlu success story-nya institusi lain gimana menggunakan teknologi tersebut. Jadi kalau bilang apa namanya skill apa sih yang paling dicari, sebenarnya semua skill sih, semua skill teknis itu kita cari sih sebenarnya. Kalau misalkan contohnya dari Java sampai yang Python sekalipun kita sebenarnya cari juga. Python terus sampai ETL apapun itu, Pentaho, data stage dan lain-lainnya, itu kita cari semuanya sebenarnya di sini. Jadi kalau dibilang lebih fokusnya adalah fokus sama satu bahasa aja, satu bahasa. Misalkan kamu ya kan kita fokus sama Java gitu. Ya kita fokus sama Javanya, kita jangan setengah-setengah. Jadi benar kita tahu OOP, tahu apa namanya itu, bagaimana menggunakan framework yang populer misalnya Spring atau dan sebagainya gitu. Wow, luas juga ya, enak juga ya. Berarti semua orang sebenarnya punya kesempatan untuk bisa bergabung di perbankan. Nah, menarik nih, menarik. Mungkin Bang Tigo juga bisa share sedikit. Memang sejauh ini lagi ada kebutuhan skill apa nih yang mungkin lagi dibutuhkan di kantornya Bang Tigo sekarang? Oke, kalau yang saya sering interview itu mungkin Java. Ya kita tahu lah Java itu untuk enterprise masih sangat laris ya. Sangat laris. Lalu Java ya paling jangan Java Spring Boot, dengan Java ya dengan paketannya lah. Spring Boot, JPA dan lain sebagainya gitu kan, itu masih sangat laris. Lalu itu untuk Java, Python, terus apa lagi ya? Ya .NET juga masih oke lah, .NET masih oke. Bahkan PHP sendiri juga masih pakai, tapi beberapa jam aja ya yang pakai itu. Nah kalau pengen lebih ke ini lagi, AS400 itu ada Clipper, itu bahasa jadul masih dipakai juga. Lalu untuk database kita sering pakai database yang ini kalau yang struktur ya, ini SQL itu Oracle, SQL Server, Postgre. Kalau MySQL mungkin agak jarang ya. Nah seperti itu database. Kalau yang MySQL mungkin MongoDB dan teman-temannya lah itu. Kalau MySQL mungkin lebih luas ya database ya. Nah lalu ketika database server itu mostly kalau di sini tuh Linux, kita pakai Linux. Jadi kadang developer itu kalau begitu masuk sini kita coba arahkan untuk ngerti Linux juga. Terus lalu kayak misalkan kita app servernya kita pakai WebLogic, WebSphere, JBoss gitu kan, itu banyak kita pakai lah. Nah seperti itu kira-kira. Oke, nah itu tadi yang disebut technical yang lebih ke programming. Kalau misalnya yang kayak data science terus UX gitu mungkin, atau desain dan sebagainya juga dibutuhkan banyak nggak sekarang di kantor? Banyak, data juga banyak banget, data engineer itu. Kalau saya sekarang juga baru nyari 1-2 orang data engineer juga untuk kebutuhan project ya. Tapi kalau di tim data itu banyak banget. Jadi sebenarnya apalagi data science lagi berkembang ya, sedang anget-angetnya, tambah anget lah ibaratnya. Udah anget, sekarang tambah anget lah. Dan sangat berkembang juga untuk kebutuhan bisnis perusahaan. Nah itu sebenarnya itu sangat dibutuhkan. Tetapi sekali lagi harus menguasai ya, berarti jangan sampai cuma ngerti teknologinya tapi nggak ngerti data science-nya itu sendiri gitu ya. Nggak Nah bisa seperti pakai itu lah sih. gitu ya. Iya betul, hanya bisa pakai tapi nggak ngerti Toolsnya konsepnya gitu ya. seperti apa. Betul. I see. Ada pertanyaan nih dari siapa ya ini? Mana nih? Wah, tulisannya Jepang nih, nggak bisa dibaca nih. Apakah Om Tigor sekarang mengikuti rekam digital di Facebook untuk calon karyawan? Oke, rekam digital pasti
Itu pasti. Sebenarnya saya kadang melihat apa namanya, bahkan buka LinkedIn-nya, buka ininya. Saya kadang-kadang melihat itu juga karena saya nggak mau ketipu ya ibaratnya banyak kan yang ngomongnya ya sikapnya sopan sebenarnya tapi rekam jejaknya ternyata nggak begitu bagus di sosmed yang sering ngeluh dikit-dikit sering ngeluh gitu kan wah ini gaji kurang ya itu kan sebenarnya minus banget itu sebenarnya kan ngomongin gaji di Facebook di Twitter misalkan gitu nah itu kadang saya juga secara random juga biasanya melihat itu. Hmm. Terus pertanyaan dia selanjutnya, kemudian untuk masuk ke bank harus sarjana kah? Nah ini pertanyaan yang sering di ini ya sebenarnya kalau S1 apa enggaknya itu mostly sebenarnya sekarang tuh mengharuskan S1 sebenarnya itu sebenarnya hal yang umum ya tapi gini tapi di mana ada aturan di situ ada suatu pengecualian ya sebenarnya di semua bidang itu sebenarnya seperti itu ya ada aturan ada pengecualian nah, sebenarnya di beberapa sejauh yang saya temuin di sini ada beberapa orang yang saya itu memberikan exception jadi saya melihat skillnya bagus banget tapi dia masih SMA ya belum ada rencana untuk kuliah itu akhirnya sih kita proses karena memang saya butuh skill yang seperti itu skill set seperti itu jarang ya kita akan proses tapi jangan sampai oh SMA-nya bisa terus saya SMA jangan gitu ibaratnya jangan kita jangan gitu alangkah lebih baiknya kita meneruskan jenjang yang lebih baik kan karena begini kalau saya ngobrol sama teman-teman HR ya dulu ya bedanya pasti orang SMA dengan orang yang lebih semakin tinggi pendidikan tuh biasanya tuh tingkat psikologinya tuh berbeda ya psikologi terutama misalkan kita bagian IT kita diajari untuk problem solving sebenarnya ya itu kalau kuliahnya nggak tidur sebenarnya kita diajari problem solving dan kita diajari untuk apa namanya lebih mengerti tentang dunia IT istilah-istilah seperti apa dan juga misalkan algoritma seperti apa itu sebenarnya kita diajarin tapi masalahnya banyak yang tidur saat kuliah ya sebentar gitu gitu. Iya, iya, iya. Oke deh. Wow. Pertanyaannya kita sudah habis nih dan dari dari pemirsa apa ya manggilnya ini ya? Penonton gitu ya. Penonton juga udah nggak ada yang nanya nih. Oke deh. Kalau misalnya mau masuk ke banknya Bang Tigor sekarang, kira-kira boleh tahu di mana kemana ngirimnya gitu. Mungkin ada teman-teman yang mungkin tertarik. Oh oke Netizen, saya sangat netizen. terbuka ya untuk posisi developer ya mungkin kalau teman-teman pengen coba melamar bisa drop CV di tigor.manurung@bankmandiri.co.id. Nah itu Oh, saya ketik deh. boleh Tigor.manurung. ya Tigor.manurung at Bank Mandiri ya. Bank Mandiri ya Bankmandiri.co.id kalau saya bukan. Iya. ya betul. Oke ya. Nah, teman-teman saya udah ketik di komen. Mungkin ada teman-teman yang tertarik mau bergabung di Bank Mandiri. Bank Mandiri sekarang lagi butuh banyak banget tenaga-tenaga expert di bidangnya masing-masing. Apapun level technical programming teman-teman maupun non technical juga mungkin siapa tahu bisa beruntung. Nah, tapi ingat seperti yang sudah dipesan tadi sama Bang Tigor, jangan ngasal-ngasal gitu. CV-nya mesti oke, apalagi interviewnya mesti beneran. Oke, kita sudah di akhir sesi kita hari ini dan mungkin Bang Tigor bisa mungkin ngasih sesuatu kesimpulan atau semacam motivasi buat teman-teman yang netizen kata kata ini yang siapa nih namanya nih netizen yang mengikuti topik ini mungkin buat wejangan buat mereka silakan. Oke, kalau di IT itu nggak ada yang spesifik untuk kita belajar untuk ABC itu nggak ada yang spesifik ya dalam artian misalnya kita belajar Java nggak ada yang itu oh Java itu untuk apa itu nggak ada. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita pengen masuk ke perbankan atau pengen masuk ke industri apapun yang paling penting adalah ya kita spesialisasi skill kita lalu kita jaga itu aja sih komputer. Alright, waduh, oke deh, mantap sekali. Itu mudah-mudahan bisa memberi inspirasi buat teman-teman, mungkin yang tertarik untuk bekerja di lingkungan perbankan, gajinya menarik kok, kompetitif lah. Jadi teman-teman gak usah khawatir, wah nanti gajinya kecil, enggak. Levelnya beda, ini hitungannya profesional. Jadi teman-teman juga akan digaji sesuai dengan market. Bahasa yang dibutuhkan oleh Bank Mandiri apa saja? Waduh, tadi kayaknya sudah disebut. Mungkin sedikit Bang, ini ada pertanyaan terakhir dari Muhammad Hasan. Bahasa yang dibutuhkan oleh Bank Mandiri, bahasa programming mungkin yang dimaksud. Bahasa programming hampir semua bahasa kita butuh
Java dan sebagainya kita butuh semuanya. Hampir semua butuh. Java.net tadi apalagi itu Python, Go, JS dan kawan-kawan. .net juga teman-teman. Jadi silakan tuh emailnya saya sudah masukin di komentar. Teman-teman yang tertarik boleh silakan email dan ikuti tips-tips yang sudah disampaikan oleh Bang Tigor malam hari ini. Oke Bang, terima kasih banget untuk sharing kita malam hari ini. Oke, thank Keren you, banget. Peter. Semoga teman-teman terinspirasi dan kita akan masuk ke pengumuman. Teman-teman kita akan ketemu nanti di hari Jumat yang akan datang, Jumat depan ya tanggal 3 tambah ya. Jumat yang akan datang di MBP edisi 26 kita akan ketemu dengan Om Adi Surya Agus. Beliau adalah software engineer front end di Ruang Guru. Nah, kita akan bertanya seputar topik-topik apa ini ya? Learning curve untuk functional programming. Keren lah topik kita minggu depan. Kita akan diskusi untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Semoga teman-teman tetap setia untuk mengikuti program ini minggu depan. Dan terima kasih untuk Niaga Oster yang mendukung program ini. Salam sukses selalu untuk kita semua. Oke, dengan demikian berakhir sudah malam bareng Peter malam hari ini. Terima kasih untuk netizen yang sudah bergabung di malam bareng Peter. Sukses selalu untuk kita semua. Maju terus, pantang mundur. Jangan menyerah, kita going to next level di tahun 2020. Terima kasih semua, bye-bye.